Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia dengan NIM 2248201069. Baiklah, di sini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Bahan Alam dengan Bapak Hori Adisaputra MSI. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang minyak atsiri, fraksinasi dan isolasi, pemurnian dan komputasi bahan alam. Yang pertama itu ada minyak atsiri. Apa itu minyak atsiri? Minyak atsiri adalah zat berbau yang terkandung dalam tanaman. Minyak atsiri adalah senyawa alami yang bersifat mudah menguap dan memiliki aroma khas yang diekstraksi dari berbagai bagian tumbuhan seperti daun, bunga, batang, kulit, akar, atau biji. Selanjutnya ada ciri utama minyak atsiri. 1. Mudah menguap. 2. Berbau khas sesuai tanaman asal. 3. Menghasilkan aroma tertentu. 4. Bersifat lipofilik atau larut dalam lemak atau minyak. 5. Memiliki efek fisiologis atau terapeutik. 6. Sensitif terhadap cahaya dan panas. Contoh minyak atsiri yaitu minyak kayu putih, minyak serai wangi, minyak cengkeh, minyak lavender, dan minyak jahe. Selanjutnya, kandungan pada minyak atsiri. Minyak atsiri adalah campuran kompleks senyawa kimia alami yang mudah menguap dan memberikan aroma khas dari tanaman asalnya. Kandungan utama minyak atsiri meliputi berbagai kelompok senyawa seperti monoterpen, sekuiterpen, alkohol, ester, aldehid, fenol, keton, dan oksida. Salah satu sifat penting dari beberapa senyawa dalam minyak atsiri, terutama monoterpen dan ester, adalah termolabilitas, yaitu mudah mengalami degradasi atau perubahan kimia jika terkena suhu panas yang tinggi. Sifat termolabil ini menyebabkan senyawa-senyawa tersebut bisa rusak selama proses ekstraksi atau penyimpanan. Selanjutnya ada metode minyak atsiri. Yang pertama itu destilasi. Destilasi terbagi menjadi 3, yaitu destilasi air uap, dan destilasi uap. Yang kedua press, ketiga pelarut organik, keempat efleurasi, kelima maserasi lemak panas. Berikut penjelasan dari masing-masing metode. 1. Destilasi atau penyulingan merupakan metode pemisahan komponen berdasarkan perbedaan titik didih. Destilasi terbagi menjadi 3. Yang pertama 1. Destilasi air. Kelebihannya sederhana, cocok untuk bahan keras seperti akar dan kulit. Kekurangannya, risiko kerusakan minyak karena suhu tinggi. Tidak cocok untuk bahan mudah rusak panas. Yang kedua itu destilasi air uap. Kelebihannya lebih lembut dari destilasi air. Kualitas minyak lebih baik. Kekurangannya, peralatan lebih kompleks dari destilasi air. Yang ketiga itu destilasi uap. Kelebihannya, efisien untuk produksi besar, minyak berkualitas tinggi. Kekurangannya, butuh energi dan peralatan tinggi. Selanjutnya ada yang kedua yaitu press atau pemerasan mekanik. Merupakan metode mekanis tanpa panas, biasanya digunakan pada buah-buahan seperti jeruk, di mana kulit buah diperas untuk mengeluarkan minyak atsiri. Kelebihannya, tidak melibatkan panas, mempertahankan aroma alami. Kekurangannya, hanya cocok untuk tanaman yang mengandung minyak di permukaan kulit. Yang ketiga itu adalah pelarut organik. Menggunakan pelarut kimia seperti heksana untuk melarutkan minyak atsiri dari bahan tanaman. Kelebihannya, cocok untuk bunga lembut seperti mawar melati dan menghasilkan aroma yang lebih kompleks. Kekurangannya, residu pelarut bisa berbahaya dan biayanya tinggi. Yang keempat itu efleurasi. Metode tradisional yang menggunakan lemak padat untuk menyerap minyak atsiri dari bunga segar yang ditempelin di atas lemak. Selanjutnya itu kelebihannya, menjaga aroma bunga halus, tidak butuh panas. Kekurangannya sangat memakan waktu dan mahal, hanya cocok untuk bunga tertentu. Yang terakhir itu ada maserasi lemak panas. Tanaman direndam dalam lemak cair panas. Kelebihannya, bisa untuk bahan yang tidak tahan uap atau pelarut. Kekurangannya, lemak bisa menyerap bau tak diinginkan. Risiko oksidasi minyak. Yang kedua ada fraksinasi dan isolasi. Apa itu fraksinasi? Fraksinasi berasal dari kata fraksion atau bagian. Fraksinasi adalah proses pemisahan campuran menjadi beberapa bagian atau fraksi berdasarkan perbedaan sifat fisik, seperti titik didih, kelarutan, atau ukuran molekul. Tujuan dari fraksinasi yang pertama itu memisahkan campuran menjadi fraksi-fraksi berdasarkan perbedaan sifat fisik. Yang kedua, mendapatkan fraksi tertentu dari suatu ekstrak. Ketiga, mendapatkan produk yang lebih murni. Keempat, menghasilkan minyak atsiri dengan aroma atau kandungan senyawa aktif yang diinginkan. Yang kelima, melakukan isolasi atau pemisahan satu senyawa metabolit sekunder tunggal. Yang keenam, memperbaiki kualitas dan karakteristik produk akhir. Yang ketujuh, dalam minyak nabati, memisahkan bagian padat dan cair untuk mendapatkan produk dengan tekstur dan kegunaan yang lebih baik.
Selanjutnya, pada fraksinasi ini ada satu ekstraksi cair-cair. Metode memisahkan berdasarkan perbedaan kelarutan senyawa dalam dua pelarut tak tercampur. Kegunaannya untuk memisahkan senyawa berdasarkan polaritasnya, seperti dalam pemurnian minyak siri atau senyawa aktif obat. Yang kedua ada kromatografi. Teknik pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan interaksi senyawa dengan fase diam dan fase gerak. Kromatografi dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu kromatografi kertas. Gunakan kertas sebagai fase diam dan pelarut sebagai fase gerak untuk memisahkan campuran berdasarkan migrasi di atas kertas. Yang kedua, kromatografi lapis tipis atau KLT. Mirip kromatografi kertas, tapi menggunakan lapisan tipis silika gel atau alumina di atas plat kaca atau plastik. Yang ketiga, kromatografi kolom. Menggunakan kolom berisi fase diam seperti silika gel atau alumina dan fase gerak mengalir, memisahkan senyawa saat melewati kolom. Yang keempat, VLC atau vacuum liquid kromatografi. Kromatografi kolom dengan aliran fase gerak dibantu vakum, mempercepat pemisahan. Yang kelima itu size circulation kromatografi. Memisahkan molekul berdasarkan ukuran. Molekul besar keluar lebih dulu karena tidak masuk ke pori fase diam. Di sini contoh ekstraksi cair-cair. Peningkatan polaritas. Ketidakcampuran antara dua komponen pelarut yang digunakan. Dapat diprediksi senyawa terlarutnya. Yang non-polar itu lemak atau lilin, terpen, dan steroid. Semipolar, kumarin, fenolik, dan lain-lain. Yang polarnya flavonoid, glukosida, alkaloid. Di sini akan menjelaskan apa itu fase gerak gas dan fase gerak cair. Yang pertama itu fase gerak gas. Mekanismenya pemisahan berdasarkan volatilitas dan interaksi antara senyawa dengan fase diam. Nama metodenya seperti kromatografi gas. Cocok untuk senyawa yang mudah menguap dan termal stabil. Yang kedua ada fase gerak air. Mekanismenya pemisahan berdasarkan polaritas, afinitas terhadap fase diam atau ukuran molekul. Nama metodenya seperti kromatografi cair, bisa juga TLC atau kromatografi lapis tipis, dan lain-lain. Yang pertama itu ada kromatografi lapis tipis. Prinsip kerjanya memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antar sampel dengan pelarut yang digunakan dengan menggunakan lapis tipis pada kaca logam dan lain-lain. Contoh fase diamnya adalah silika dan lumina, fase geraknya cairan. Selanjutnya fase diam atau adsorben. Fase diam berupa serbu halus yang berfungsi sebagai permukaan penyerap. Fase diam yang sering dipakai seperti silika gel dan lain-lain. Ukuran partikelnya 0,1 sampai 4 mikrometer. Semakin halus partikel adsorben maka perambatan semakin lambat. Selanjutnya fase gerak atau eluen. Mempunyai kemurnian yang tinggi, digunakan maksimal 2-3 kali. Daya elusi fase gerak diatur sedemikian rupa, sehingga harga RF terletak antara 0,2 sampai 0,8. Campuran pelarut mungkin bereaksi satu sama lain. Penggunaannya: 1. Pengecekan yang terdapat terhadap komposisi campuran. 2. Untuk mengetahui kesempurnaan suatu reaksi. 3. Untuk menentukan kondisi percobaan dari kromatografi kolom. 4. Untuk identifikasi obat ekstrak tanaman preparat, biokimia, mendeteksi kontaminan dan pemalsuan. Inilah contoh alat kromatografi. Cara kerjanya: 1. Penjenuhan chamber. 2. Penyiapan lempeng dan penotolan sampel. 3. Pengembangan kromatogram. 4. Penghentian dan penampakan. Yang pertama itu ada visualisasi noda, merupakan proses menampakkan bercak senyawa pada lempeng kromatografi setelah pengembangan. Yang kedua ada nilai RF, itu lakukan KLT seperti biasa. Penotolan sampel, pengembangan visualisasi. Ukur jarak setelah lempeng kering dan bercak terlihat. Ukur jaraknya. Selanjutnya hitung nilai RF dengan rumus RF sama dengan jarak yang ditempuh oleh komponen atau ekstrak per jarak yang ditempuh oleh pelarut. Selanjutnya, isolasi. Apa itu isolasi? Isolasi adalah proses pemisahan dan pemurnian suatu senyawa tunggal dari campuran kompleks, seperti ekstrak tumbuhan, mikroba, atau bahan alam lainnya. Selanjutnya ada isolasi komponen campuran, merupakan proses memisahkan satu atau lebih senyawa murni dari suatu campuran yang kompleks, seperti ekstrak tumbuhan. Caranya adalah: 1. Bercak disedot dengan vakum, lalu disaring. Tujuannya untuk mengisolasi senyawa dari media padat atau silika secara efisien dengan bantuan vakum. Yang kedua, dikorek dengan spatula, disaring dengan pelarut polar, disaring dengan gelas sinter.
Selanjutnya ada analisis kuantitatif. 1. Grafik log konsentrasi dengan area bercak menggunakan fotodensitometer. 2. Bercak diisolasi lalu hari yang diperoleh ditetapkan secara spektrofotometri. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan isolasi. Kelebihannya 1. Waktu relatif cepat 15-60 menit. 2. Simpel. 3. Jumlah zat yang diperiksa cukup kecil. 4. Mudah dimodifikasi. 5. Tidak diperlukan ruang yang besar. 6. Selektivitas tinggi. 7. Dapat kombinasikan dengan berbagai metode. 8. Efisien untuk screening. 9. Skalabilitas. Sedangkan kekurangannya yaitu 1. Bisa digunakan untuk senyawa volatil. 2. Kemurnian belum selalu tinggi. 3. Sulit mengisolasi senyawa. 4. Kehilangan senyawa target. 5. Perlu validasi metode. Yang ketiga ada pemurnian. Apa itu pemurnian? Pemurnian adalah metode untuk mendapatkan komponen bahan alam murni bebas dari komponen kimia lain yang tidak dibutuhkan. Prinsip kerjanya adalah pemisahan antara dua zat atau lebih yang saling bercampur. Tujuannya adalah untuk mendapatkan suatu zat murni dari satu campuran atau larutan yang telah tercemar oleh zat lain. Tingkat kemurniannya adalah 95-100%. Selanjutnya ada pemisahan berdasarkan peristiwa fisika atau kimia. 1. Pemisahan senyawa fisika tidak mengubah zat selama pemisahan. 2. Secara kimia, suatu komponen atau lebih direaksikan dengan zat lain sehingga dapat dipisahkan. 3. Cara atau teknik pemisahan campuran bergantung pada jenis, wujud, dan sifat. Pada pemurnian ini ada beberapa metode. Yang pertama itu metode rekristalisasi. Merupakan metode pemurnian senyawa padat berdasarkan perbedaan kelarutan dalam pelarut tertentu pada suhu tinggi dan rendah. Prinsip kerjanya, senyawa dilarutkan dengan pelarut yang dapat melarutkannya pada suhu tertentu. Selanjutnya ada hal yang harus diperhatikan dalam memilih pelarut. 1. Pelarut hanya bereaksi dengan zat yang akan dilarutkan. Kedua, pelarut hanya dapat melarutkan zat yang akan dimurnikan. 3. Titik didih pelarut harus rendah. 4. Titik didih ini harus rendah dari titik leleh. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangannya metode rekristalisasi. Kelebihannya, 1. Dapat memberikan perbedaan daya larut yang cukup besar. 2. Tidak meninggalkan zat pengotor pada kristal. 3. Zat pengotor mudah dipisahkan. 4. Metode pemisahan campuran cair padat yang paling baik. Kekurangannya, larutan yang dipisahkan harus memiliki 2 larut yang lebih besar. Jika tidak, maka zat yang dimurnikan akan susah dipisahkan. Selanjutnya ada metode dekantasi. Dekantasi adalah proses pemisahan campuran berdasarkan sedimentasi dan penuangan langsung atau pemindahan pada wadah lain. Prinsip kerjanya didahului dengan proses sedimentasi, yaitu pemisahan campuran berdasarkan gaya gravitasi. Alatnya yaitu beker gelas dan batang pengaduk. Selanjutnya kelebihannya, 1. Desain alat dan operasional lebih sederhana. 2. Aplikasi luas untuk berbagai keperluan. Kekurangannya, 1. Hanya dapat memisahkan campuran yang tidak tercampur. 2. Tidak dapat digunakan untuk bahan yang berupa larutan. 3. Perlu diperlakukan lain terlebih dahulu. Selanjutnya ada metode sublimasi, yaitu proses di mana suatu senyawa mengalami konversi dari suatu padatan menjadi gas tanpa melalui fase cair. Alatnya kapas, kertas saring, cawan penguap, kaki 3, kasa, bunsen, dan corong. Kelebihannya digunakan untuk memisahkan senyawa padat, dapat menguap, yang tidak bisa dipisahkan dengan metode lain. Sublimasi merupakan metode terbaik untuk pemisahan campuran senyawa padat dan yang mempunyai perbedaan titik didih yang besar. Kekurangannya, tidak dapat digunakan untuk memisahkan campuran padat yang berbeda antara titik didih dan titik rendah. Selanjutnya hanya dapat diterapkan untuk memisahkan campuran senyawa padat. Selanjutnya membutuhkan lebih banyak alat dibandingkan metode pemisahan sederhana. Yang terakhir itu ada komputasi bahan alam. Komputasi adalah sebagai cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Di komputasi ini membahas beberapa. Yang pertama itu ada penemuan obat baru, adalah proses yang menggunakan teknologi komputer dan kecerdasan buatan atau AI untuk merancang, memodifikasi, dan memprediksi senyawa obat. Selanjutnya ada data base tanaman, merupakan kumpulan data digital yang berisi informasi tentang berbagai jenis tanaman, khususnya terkait dengan kandungan senyawa aktif.
Selanjutnya ada prediksi aktivitas obat. Adalah proses memperkirakan kemampuan suatu senyawa kimia. Selanjutnya, prediksi farmakologi obat adalah proses memperkirakan bagaimana suatu senyawa obat akan berinteraksi dengan sistem biologis tubuh manusia. Selanjutnya ada molecular docking, adalah metode simulasi yang digunakan untuk memprediksi cara interaksi antara molekul kecil dengan enzim. Sekian video presentasi saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aska mengasih tahu.